atas nama Grescia Pasaribu. Saya atas nama Graciela Patricia Purba. Saya atas nama Samuel Suberian. Saya Melisa Butar-Butar. Perkenalkan, nama saya Ervin Pardede. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sejarah musik barat. Zaman Yunani kuno. Yang pertama, zaman Yunani kuno berdiri pada abad ke-1100 sebelum Masehi. Seniman yang terkenal pada zaman Yunani kuno yaitu Apollo, Abian, dan Apeus. Alat musik yang terkenal pada zaman Yunani kuno yaitu lira. Alat musik dawai yang terkenal pada zaman Antiquitas, klasik di zaman Yunani dan masa-masa setelahnya. Musik lira atau alat musik peti sejenis harpa kecil dan kitara atau alat musik peti berdawai. Judul karya pada zaman Yunani kuno yaitu Venus Milo, Mosaik Amphibias, Topeng Agamemnon, Vatikan Apora oleh Aksekias, The Resting Satyr atau Learning Satyr, The Divine Crater, dan Night Samtrace atau Winged Victory. Ciri musik pada zaman Yunani kuno yaitu monofonik dan melodi yang sederhana. Pada masa ini musisi menghibur perkumpulan sosial dan ikut serta dalam olahraga. Selain itu, musik juga terdapat dalam kurikulum pendidikan dan merupakan bagian penting drama Yunani serta kegiatan-kegiatan religius. Yang kedua, zaman Romawi kuno. Zaman Romawi kuno berdiri pada abad 753 sebelum Masehi. Alat musik yang lahir pada masa Romawi kuno yaitu beberapa jenis musik alat musik tiup seperti logam, trompet atau horn, dan sejenis organ hidrolis dengan papan tuts yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat musik ini dipakai dalam teater terbuka untuk mengiringi pertarungan para gladiator. Popularitas musik pada zaman Romawi kuno. Musik ini semakin meningkat karena Kaisar Nero pun dikenal sebagai pemusik andal. Seniman yang terkenal Xingqiu Si Huang. Judul karya pada zaman Romawi kuno yaitu arsitektur, lukisan, patung, dan mozaik. Benda-benda mewah seperti logam, ukiran permata, dan ukiran gading. Zaman Pertengahan diciptakan oleh Claudia Monteverdi dan karyanya yaitu Orfeo dan Combattimento di dan Taneredi ai Cliorinda. Di sini ciri-ciri musik barat yaitu menggunakan lirik yang berasal dari bahasa nasional. Yang kedua, menggunakan berbagai macam bentuk sentuhan dari teknologi modern yang memberikan pengaruh terhadap musiknya. Yang ketiga, jenis musik yaitu diciptakan biasanya akan dapat lebih mudah untuk dikomersikan untuk mendapatkan keuntungan. Sejarah musik. Saya akan menjelaskan sejarah musik yang dimulai dari abad kedua hingga abad ketiga sebelum Masehi. Sekian dari penjelasan saya atau presentasi saya. Terima kasih. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance tahun 1500 sampai 1600. Masa Renaissance atau Renaissance adalah zaman setelah abad pertengahan. Renaissance artinya kelahiran kembali, tingkat kebudayaan tinggi yang telah hilang pada zaman Romawi. Musik Renaissance adalah musik klasik yang diubah pada zaman Renaissance. Penentuan batas awal zaman musik ini sulit dilakukan karena tidak terdapat perubahan besar dalam musik pada abad ke-15. Musik ini dipelajari dengan ciri-ciri khusus, contoh nyanyian percintaan, nyanyian perwiraan. Sebaliknya, musik gereja mengalami kemunduran. Pada zaman ini, alat musik piano dan organ sudah dikenal, sehingga muncullah musik instrumental. Di kota Florence misalnya berkembang seni opera dengan musik instrumentalnya. Komponis pada zaman Renaissance yaitu Giovanni Gabrieli dari Italia, Galilei dari Italia, Claudio Monteverdi dari Italia, Jean Baptiste Lully dari Prancis. Ciri-ciri musik zaman Renaissance yaitu berkembangnya musik romantis, nyanyian keperwiraan, dan musik akapela. Musik gereja mengalami kemunduran, banyak perubahan tempo dan dinamik yang tajam. Melodi lagunya masih pendek, bentuk lagu motet, misa, dan fantasia. Mulai dikenalnya alat musik orgel dan piano. Sifat kebersamaan menurun dan sifat egoisme menonjol. Munculnya musik instrumental. Musik pada zaman Renaissance ini termasuk ke dalam polifoni. zaman musik klasik. Zaman musik klasik dimulai dari 1750 sampai 1800. Zaman ini ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal, di mana kaidah tersebut melihat kepada gaya seni pada zaman Yunani kuno. Lalu, zaman ini timbul karena reaksi atas zaman barok yang bisa dilihat dari dua gaya, yaitu gaya galan dan gaya sensitif. Gaya galan berciri lebih bebas
dan lebih mudah untuk dimengerti. Lalu gaya sensitif merupakan gaya yang menentang gaya barok karena terlalu kaku dan emosional. Lalu ciri-ciri pada zaman klasik adalah 1. Pemakaian crescendo dan decrescendo. 2. Penggunaan ritardando dan accelerando untuk mempercepat atau memperlambat tempo. Lalu untuk yang ketiga, pemakaian akord trinada atau akord tiga nada. Pada zaman ini seniman yang terkenal adalah Mozart, kedua Franz Joseph, yang ketiga Johannes Brahms. Dan karya-karya yang terkenal pada zaman musik klasik adalah Requiem, Simfoni ke-45, Simfoni ke-5 dan 9, dan Simfoni ke-3 dan 4. Pada zaman ini terjadi perubahan besar dari satu suara menjadi musik dengan beberapa suara atau polifoni. Musik zaman romantik. Musik ini dimulai dari tahun 1800 sampai 1890. Ciri-ciri pada zaman musik romantik adalah 1. Tidak ada ornamen atau nada-nada penghias. 2. Irama yang banyak mengandung atau berhubungan dengan hal romantis. 3. Harmoni yang bervariasi. Dan 4. Musik pada zaman ini lebih mementingkan perasaan secara subjektif dari pencipta. Lalu tekstur pada musik zaman ini adalah bersifat homofonik dan polifonik. Alat musik yang populer pada zaman romantik adalah piano, dan seniman-seniman yang populer pada zaman ini adalah pertama Van Beethoven, kedua Peter Schubert, ketiga Robert Schumann, dan Johannes Brahms. Karya-karya yang terkenal pada zaman musik romantik adalah pertama Piano Karnaval, Fantasi C Mayor, dan Soneta Piano. Musik zaman peralihan modern diawali dari gejala munculnya aliran musik impresionis, ekspresionisme, dan eksperimental. Gaya ini berciri tidak teratur. Ia menekankan pada timbulnya kesan yang kuat bagi pendengar. Claude and Charles Debussy adalah pelopor aliran musik impresionisme, yang mana sistem tonal tidak hanya dari nada-nada di atas musiknya. Ciri-ciri musiknya yaitu 1. Menggunakan peralihan dinamik crescendo dan decrescendo. 2. Perubahan-perubahan tempo dengan accelerando dan ritardando. Yang ketiga, hiasan atau ornamen ritmik diperhemat pemakaiannya. Yang keempat, pemakaian akord tiga nada. Seniman yang berperan antaranya yaitu Kaiser August Frank, yang kedua Gustav Mahler, yang ketiga Peter Ilyich Salkowski, yang keempat Sergei Rachmaninov. Yang saya akan presentasikan kali ini adalah zaman modern. Sebelumnya kita harus mencari pengertian musik modern. Musik modern adalah musik yang sudah dapat sentuhan teknologi dari segi instrumen. Nah, musik modern ini muncul setelah akhir masa musik klasik. Musik modern ini juga bersifat universal serta menyeluruh sehingga semua orang bisa saja mengerti, memahami, dan menikmati musik modern tersebut. Beberapa kriteria musik modern antara lain menggunakan tangga nada yang diatonis dan menggunakan alat musik akustik dan elektronik. Musik modern ini juga dikatakan sebagai suatu bentuk musik yang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Dalam musik modern kebanyakan merupakan alat musik barat. Ciri musik modern ringan, sudah menggunakan alat musik modern, terus adanya sentuhan teknologi yang dianggap lebih berhadapan dan lebih maju, terus tempo musiknya itu lebih cepat. Juga selain aliran musik eksperimental, kehadiran teknologi saat itu juga memberi pengaruh kuat dalam perkembangan musik baru. Seperti yang dituliskan oleh Tim Rutherford Johnson dalam bukunya Music After the Fall Modern
Composition and Culture Science tahun 1989 bahwa perkembangan teknologi, sosial, dan politik dapat memberikan inspirasi kepada kesenian dengan dua cara, yaitu dapat memfasilitaskan atau menginspirasi mereka. Nah, komponis-komponis pada zaman modern ini adalah Claude Debussy dari Prancis. Terus selanjutnya ada Bela Bartok dari Hongaria. Terus ada Maurice Ravel dari Prancis. Ada Edward Benjamin Britten dari Inggris.